Yesus adalah manusia, iya. Dari daging. Betul, 100% gitu ya. Ya walaupun tanda petik artinya ketika disebutkan 100%, oh kalau gitu Allah juga 100%, jadi 200 gitu. Sebetulnya polanya nggak begitu. Memang sebagai gembala yang meyakini di dalam Kristen Yesus Kristus adalah Tuhan, umatnya itu memang mau tidak mau harus memahami tentang Tuhannya. Jangan sampai orang yang menyerang kekristenan, lihat medsos, dia goncang karena tidak kuat, tidak paham tentang Tuhannya. Jadi sangat penting bagi gembala menyampaikan isi tentang Yesus Kristus Tuhan, Yesus manusia di dalam seri khotbah-khotbahnya itu. Ya, Yesus Tuhan kita jadi manusia supaya dia bisa mendapatkan manusia dengan Allah. Gitu. Dia Allah jadi manusia supaya kita bisa lahir jadi keluarga Allah. Gitu. Dia mendamaikan antara Allah dan manusia, harus mewakili dua belah pihak. Harus mewakili Allah dan juga harus mewakili manusia gitu. Pendamai itu penengah kan nggak boleh mewakili sebelah pihak. Jangan kalau kita cari penengah dari manusia nggak mungkin ada yang bisa. Satu-satu yang bisa adalah Allah turun tangan karena semua manusia sudah rusak. Tidak ada gereja yang boleh berhenti mengajarkan ini. Anda berhenti mengajarkan ini berarti Anda berhenti sebetulnya menghidupinya. Shalom, shalom para hamba Tuhan. Suara keseruan kembali menggema dan berlanjut dari studio mini BPD GBI di Jakarta. Ada haleluya khas sekali ya. Beliau adalah Bapak Pendeta Maringan Tampu Bolon, Horas Pak. Horas. Gembala Sidang GBI Jemaat Marunda. Iya. Kalau ketemu sesama dari Medan itu gini, bagaimana kabarnya Amang Pendeta gitu ya. Bagaimana kabar Amang Pendeta, Pak? Selalu baik. Selalu baik. Abang atau pendeta jadinya? Abang atau pendeta? Amang pendeta. Dengan abang. Amang pendeta. Tapi juga ada Amang pendeta juga di sebelah beliau. Dosen Prodi S3 STTBI Petamburan. Sekaligus juga Gembala Sidang GBI Taman Anggrek. Dan kalau Anda masih ingat nih, setiap sidang majelis daerah, pokoknya momen-momen tertentu, beliau tuh salah satu hamba Tuhan yang menurut saya unik. Suka interupsi gitu maksudnya ya. Lebih baik interupsi daripada destruksi. Atau erupsi ya Pak ya. Karena interupsi beliau itu sebenarnya sesuatu yang bisa menggugah dan membangunkan juga. Dan memberikan ide-ide sehingga muncullah pengembangan salah satunya saya dapat bocoran nih. Pengembangan di buku pengajaran dasar tapi saya belum bocorin lebih banyak. Bapak Pendeta Urim Marbun. Ya. Shalom Pak. Shalom. Iya. Nah kalau ini bukan Amang Pendeta sebelah saya. Ini Xiaoshen. Xiaoshen ya. Kan Xiaoce kan wanita, kalau Xiansheng ya. Kalau pria apa Xiansheng ya? Xiaoce. Xiaoce. Tuan itu apa? Kalau tuan itu apa Pak? Tergantung panggil. Kalau Pak Pendeta tuh Pak Pendeta itu adalah Muse. Oh Muse. Muse. Ya. Muse pun mentat. Ya. Tetapi kalau menurut sahabat kami itu ada bocoran sebenarnya beliau bukan Muse Pak. Beliau tuh Lao Tse Pak. Bisa aja yuk. Iya, Bapak Pendeta Bun Mintat, Gembala Sidang GBI Glory United dan juga Kabid Teologi BPD GBI Jakarta. Shalom. Iya, kalau Pak Maringan masih tahu kan Sekretaris BPD Jakarta, semua urusan gereja tuh pasti ketemu sama beliau ini. Makanya kalau Anda sering ke rumah kita bersama di BPD itu pasti sering ketemu. Nah, pertemuan kita di Ngeteh Ngobrol Teologi ini adalah pertemuan yang tentunya tidak akan ngap sebelum kita ngeteh dulu Bapak-bapak. Jadi mari kita ngeteh dulu ya. Episode sebelumnya kita udah ngobrol nih mengenai keilahian Kristus walaupun bukan dikupas secara habis dan mendalam karena nanti secara habis tuntas mendalam itu akan 11 Oktober Sabtu kedua 2025 di kelas intensif yang akan membahas Kristologi, betul Pak Bun? Iya, di BPD, di kantor BPD. Di kantor BPD Leto Menten ini? Iya. Jam berapa mulainya? Jam 9 sampai jam 1 siang. Oke, menghubungi di masing-masing kabit teologi ya di wilayah masing-masing. Sibit teologi ya. di masing-masing. Ya Sibit. Iya. Ya.
Ya, sibit teologi. Saya lagi bingung kalau memui kabit, kabitnya banyak kan kabitnya bapak gimana sih? Bilang aja mau hubungi saya gitu. Ada masing-masing, beliau kayak Naruto nih Pak terpecah-pecah. Kalau nggak gitu kan tidak seru. Oh iya. Ah bapak bisa aja. Karena memang kita tuh orang Kristen, pendeta tuh gampang ngeles ya Pak ya. Makanya hubungan intim itu seperti supir bajai. Cuma kita sama Tuhan yang tahu kapan kita belok kanan dan kiri. Oke, kemanusiaan Kristus harus dipahami secara mendalam dan benar. Ya, secara benar ya. Tapi kita tidak membahas karena waktunya kan nggak cukup ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu Gembala Sidang, para pelayan Tuhan Gereja Bethel Indonesia, khususnya yang di 5 wilayah Jakarta, penting sekali untuk mengangkat, dan berani menjawab kemanusiaan Kristus. Karena begini, ngapain tentang kemanusiaan Kristus? Kan udah jelas, berarti benar dong Yesus manusia. Nah, ini jawaban yang paling cerdas, ringan, tapi itu menohok itu bagaimana caranya mengatasinya tanpa kita terpancing emosi. Bagaimana Pak ke Pak Puri Marbun? Ya, kalau saya harus kembali lagi kepada Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan Injil Yohanes 1 ayat 14. Kan itu kan Yesus adalah manusia, ya. Dari daging. Betul, 100% gitu ya. Ya, walaupun tanda petik artinya ketika disebutkan 100%, oh kalau gitu Allah juga 100%, jadi 200 gitu. Sebetulnya polanya nggak begitu. Kita bicaranya adalah seutuhnya Allah, seutuhnya manusia. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Ya sederhana. Dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, ini adalah yang tadi sudah kita bicarakan sedikit di episode sebelumnya itu tentang inkarnasi itu. Nah, bagaimana Allah menjadi manusia, itu kan perkara mudah bagi Allah. Manusia yang tidak bisa jadi Allah, ya kan? Iya. Makanya saya pernah ingat itu ada apologet itu ya. Anak presiden bukan. Anak wali kota bukan, gitu kan. Tapi ketika disebut anak kucing enggak, kucing. Ya kan? Berarti kan jelas. Nah, jadi kalau misalkan disebutkan manusia, ya karena memang dia adalah berinkarnasi menjadi manusia. Dan sifat-sifat keseluruhan daripada Yesus yang ada pada manusia, ada padanya. Begitu. Ya, jadi dia anak manusia ya manusia. Ya. Ya, kan disebutnya anak manusia. Gitu. Betul. Dan bicara tentang anak manusia, kalau nanti kita baca perjanjian baru dalam Injil, Yesus itu berkali-kali ngomong sebetulnya tentang itu. Anak manusia akan begini dan begini dan begini. Anak itu kan kalau kita baca di pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, keempat tentang beritaannya itu, dia sendiri yang artinya apa? Menjelaskan bahwa memang dia manusia. Begitu. Jadi tidak ada persoalan menurut saya bagi kita. Yesus manusia, ya. Tapi Yesus juga Allah, ya. Nah, jadi dengan konsep ini sebetulnya inilah kemudian yang harus merubah kita, kemudian merestorasi kita, bahwa kemanusiaan Yesus itu berbeda dari kemanusiaan kita pada umumnya. Walaupun kita, tanda petik artinya, memiliki kesamaan dalam hal misalkan, Yesus itu adalah darah dan daging, ya. Kemudian dia mati, ya. Tapi kan kalau cuma sebatas itu kan mungkin jadi kita berpikir, oh kalau itu sama dengan kita dong. Nah, lebih daripada itu yang kita harus pahami adalah kemanusiaan Yesus itu salah satunya keunikannya adalah dia kemanusiaan yang tidak berdosa. Maka hanya dialah manusia yang adalah sekaligus Tuhan yang dapat menebus orang berdosa. Oke, wah ini keren nih. Pak, kalau ada yang nanya ini. Kenapa? Kan seutuhnya itu sebenarnya sebagai nabi besar atau sebagai Tuhan? Jawabannya yang paling benar tuh gimana itu? Ya Yesus itu adalah Tuhan dan nabi, tapi utama dia adalah Tuhan. Dia Tuhan. Dia Allah yang menjadi manusia. Itu utamanya itu. Okay. Utamanya dia adalah Allah itu sendiri. Iya. Gitu. Ya. Dia jadi manusia kenapa? Karena untuk kepentingan penebusan kita kan. Kalau kita baca di Ibrani 10 ayat 5 mengatakan
Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Penulis Ibrani sudah menyatakan itu. Pentingnya Yesus atau Tuhan kita menjadi manusia supaya dia menjadi korban penebusan. Supaya kita nggak usah susah-susah ya Pak ya. Ya kan kayak teman saya kadang-kadang masih susah hati gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak bisa membeli apa yang harus dia korbankan lebih dari yang lain. Karena apa? Karena belum bisa beli yang mahal-mahal. Jadi masih berasanya aduh dosa gue yang ini belum bisa diampuni. Tapi terus saya juga nawarin juga gitu loh. Saya hanya menawarkan keselamatan nggak salah toh. Oh enggak. Itu justru iya kan, bukan perintah. mengkristenkan, kita sedang mengajak orang untuk mengkristuskan. Tapi Pak Meringan, dari wajah Bapak saya mendapatkan satu esensi. Penasaran gitu. Bukan penasaran. Apa tuh? Pengen nambahin sama memperlengkapi, silakan apa bisa Anda tambahkan Pak? Kalau bicara kemanusiaan Kristus memang secara fakta serangannya tidak seperti kepada keilahiannya. Nah, betul. Padahal kalau kita bicara tentang kemanusiaan Kristus, dia juga lebih sama rumitnya dengan keilahiannya. Bayangin, lahir tanpa Persetubuhan. persetubuhan. Iya. Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya Maria, berarti Iya. kan jadi itu aja udah impossible. Tapi kok nggak ada yang mempermasalahkan kemanusiaannya, malah menganggap wah baru buatan manusia dalam arti manusia jadinya. Padahal kan tidak, dia ada manusia ilahi. Apa yang disebutkan tadi oleh Pak Buri dalam Injil Yohanes 1:1 itu kan firman yang menjadi daging sark itu dalam bahasa aslinya kan. Itu menunjukkan kemanusiaan daging itu sebenarnya begitu. Oke. Dan kalau dia jadinya aja sebegitu rumit, memang dia ilahi, memang dia manusia. Dan kata-kata manusia betul. Yesus suka mengungkapkan kata-kata manusia itu. Misalkan serigala ada lubangnya, tapi anak manusia tidak bisa punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu kan untuk tentang dirinya sendiri. Dia berkata seperti itu. Dia bilang apa? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu siapa? Bicara tentang dirinya sendiri. Jadi dari sini dia jelas menunjukkan kemanusiaan yang 100% manusia. Oke. Iya, dan kemudian di dalam perjalanan hidupnya bisa lapar, bisa haus, ada bisa takut, tapi tidak dikuasai ketakutan. Waktu dia mau disalib kan dia gentar itu Tapi dia tidak. Jadi dia 100% manusia karena yang dia alami manusia dia bisa rasakan. Dan kita harusnya bersyukur sebagai 100% manusia, 100% Allah, dia bisa merasakan hal-hal yang manusiawi 100%. Jadi dia ngerti banget keadaan kita. Kalau menurut saya dengan keadaan dia 100% manusia, kita beruntung karena dia pasti tahu persis keadaan kita sebagai manusia. Amin. Amin, amin, amin. Pak Purim kan pengajar prodi S3. Pernah nggak ada yang mempersoalkan ini Jesus is a son of David or son of Adam? Ya, ada, tetapi walaupun sebetulnya kalau di level mahasiswa kan keterbukaan kita untuk membicarakan itu jauh lebih akademis. Maka mungkin agak berbeda dengan level di level jemaat ya. Khotbah. Nah, gitu ya. bagaimana menerapkan dalam khotbah kita untuk menjelaskan kemanusiaan Yesus Kristus secara konkret? Ya. Kembali lagi sebetulnya pada dasar tadi kan menjelaskan kemanusiaan Kristus secara konkret kan clear itu. Bahwa ya memang kan ini nanti akan ada melihat dari semua tahapan-tahapan yang ada dan kemudian kita akan tiba kepada puncak Yesus Kristus. Nah, artinya gini, kalau misalkan kita kaitkan dengan kitab Kejadian, permulaan daripada alam semesta dan seterusnya. Ya. Nah, jangan dipikir di situ eksistensi daripada Yesus tidak ada. Ada juga. Makanya kan nanti kalau bicara tentang itu kan ada praeksistensi, kemudian yang seterusnya akan kemudian nanti wujudnya ketika terjadi inkarnasi dan Yesus menjadi manusia yang artinya betul-betul lahir di Bethlehem, kemudian tumbuh kembang seperti manusia dan nanti umur 30 tahun disalibkan lalu mati terus kemudian bangkit lalu naik. Ini kan mesti dilihat seperti itu.
Maka kan tidak kemudian mestinya kita berpikir bahwa tanda petik hanya pada sesi ketika dia dilahirkan gitu. Ya, ya. Kan nggak bisa. Ya. Tetap artinya kan praeksistensinya jelas kok. Nah, menurut saya ini yang perlu artinya dipahami. Maka tadi sebetulnya di episode yang sebelumnya Ya. Pak Bun itu sudah ngomong tuh. Ya kan? Bahkan dia sudah ada bahkan jauh sebelum yang namanya Adam ada. Ya. Kan gitu. Ya. Artinya kan pribadinya itu artinya Sudah ada tapi belum inkarnasi. Ya, dalam pengertian artinya tidak inkarnasi seperti yang kita bahas sekarang dalam kemanusiaan. Nah, kalau Bapak Ibu yang kemarin belum sempat nonton, tinggal diklik aja tuh di situ. Episode Kristologi, episode Keilahiran Kristus. Nanti bisa Anda lihat di sana ya. Tapi setelah nonton yang ini dulu, jangan langsung pindah. Nanti Anda ngulang lagi dari awal. Nah, Pak Bun minta dari yang Pak Borin sampaikan dan Pak Marian sampaikan, ini saya langsung kepikir. Sangat betapa pentingnya kelas intensif itu Pak. Gitu ya. Kristologi itu sangat penting. Boleh dong kasih informasi sedikit lagi itu Ya, mulai sekali di lagi kita 11 Oktober. BPD di bidang teologi secara khusus mengadakan satu kelas khusus, kelas intensif. Diutamakan kepada untuk gembala-gembala yang non teologis untuk belajar lebih dalam tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mulai dari 11 Oktober Sabtu kedua jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Ya. Masing-masing mulai daftarkan ke Sibit Teologinya masing-masing di 5 wilayah Ya. DKI ini. Oke, dengan ada kontribusi. Ya, nanti diumumkan di slide ada. Di slide ada Ya, dijelaskan. ada. Ya, Itu sudah mulai disosialisasikan belum? Belum, karena di kelasnya belum selesai kan. Kelas intensif yang hermeneutik angkatan ketiga ini belum selesai. Wah, makanya ini aja kita selalu selangkah lebih maju. Di program ini sudah dikasih tahu. Makanya saya percaya hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia kalau ngikutin pengajaran dasar, ikut kelas intensif, sekolahnya kalau rindu sekolah lagi ya sekolah di STTBI, Petamburan, apalagi rajin nonton program ngeteh, Anda akan selangkah lebih maju dalam pelayanan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Pak Bun minta dari kacamata Anda sebelum kita nanti akan tutup ya. Kemanusiaan Kristus seutuhnya itu lebih mencakup apa untuk bisa kita jelaskan kepada keluarga kita misalnya. Kepada rekan-rekan kita yang belum mengenyam pendidikan teologi. Ya, Yesus Tuhan kita jadi manusia supaya dia bisa mendapatkan manusia dengan Allah gitu kan. Dia Allah jelas jadi manusia supaya kita bisa lahir jadi keluarga Allah gitu. Ya, dia mendamaikan antara Allah dan manusia harus mewakili dua belah pihak. Harus mewakili Allah dan juga harus mewakili manusia gitu. Pendamai itu penengah kan nggak boleh mewakili sebelah pihak. Sedangkan kalau kita cari penengah dari manusia nggak mungkin ada yang bisa. Satu-satu yang bisa adalah Allah turun tangan karena semua manusia sudah rusak. Ya. Gitu. Nah selain itu juga ketika Tuhan kita berinkarnasi menjadi manusia, itu juga nanti dia kan disebut sebagai kepala Adam yang kedua. Ya. Atau Adam terakhir gitu. Dan kita semua yang beriman kepada kita dilahirkan dalam keturunannya ini. Mengakhiri keturunan Adam pertama yang jatuh akibat dosa itu. Oke. Gitu. Oke. Itu penting buat kita. Karena itu setelah kita menjadi orang percaya atau menjadi gereja atau menjadi anggota tubuh Kristus, dia mengatakan kita adalah tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Efesus 5:20 Ya, di ya. teks aslinya ya. Ya. Kalau terjemahan kita kan di itu anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya. Teksnya Anggota dari tubuh. tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Begitu bersatunya dan dia sehingga ketika orang menganiaya orang Kristen menganiaya Kristus. gitu. Saking begitu kuatnya gitu. Makanya saya jadi ingat pengalaman Paulus yang dia jadi Iya, Paulus iya. yang dia jatuh dari kuda. Iya. Itu kan dibilang Saulus. Kenapa kau niaya aku? Kan Iya. Saulus mikir, hah? Kapan gue Siapa nih? Yang dianiaya itu Makanya murid-murid aku Tuhan, kan? Yesus yang kau aniaya. Padahal yang dianiaya Stefanus, Iya. murid-muridnya kan. Oke, saya jadi ngerti sekarang. Oh. Jadi betapa pentingnya kan identik Betul, kita, betul. kesatuan kita dengan Kristus luar biasa. Dia lahir dari manusia supaya kita bisa lahir menjadi keluarga ilahi. Wow. Wah itu dahsyat. Wow, ini dahsyat banget. Tapi kenapa nih? Makasih Pak. Ya, ini udah jadi power statement ya. Saya ke Pak Maringan. Tapi kenapa Pak? Ya saya bukan bicara mengenai, saya bicara oknum lah ya. Atau orang-orang yang mungkin belum cukup mengerti kedalaman mengenai
bagaimana mengkaji secara teologis, lalu pengujian, aduh udah terlalu berat, hidup gue udah berat banget jadi gembala. Udah deh jangan yang berat-berat, lebih baik khotbah yang ringan-ringan. Ini situasi lagi runyam, lagi gelap. Lu ngapain korbanin keilahian dan kemanusiaan Kristus, apalagi kristologi. Saya aja belum menguasai. Tapi padahal ini kalau dikhotbahkan ini benar sesuatu yang bisa menguatkan jemaat. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk bisa memotivasi para hamba Tuhan berani untuk menyampaikan mengenai kristologi ini kepada jemaat, tentu dalam penerapan yang aplikatif, praktis, tapi aplikatif tidak lepas dari konteks Alkitab. Memang, Pak, boleh lebih. Memang sebagai gembala yang meyakini di dalam Kristen Yesus Kristus adalah Tuhan, umatnya itu memang mau tidak mau harus memahami tentang Tuhannya. Jangan sampai orang yang menyerang kekristenan, lihat medsos, dia goncang karena tidak kuat, tidak paham tentang Tuhannya. Jadi sangat penting bagi gembala menyampaikan isi tentang Yesus Kristus, Tuhan Yesus manusia di dalam seri khotbah-khotbahnya itu. Ya. Sehingga ada pembelajaran di sana dan mereka itu pasti akan bertumbuh, mengerti, nggak mungkin digoncangkan oleh ajaran apapun juga. Mau tidak mau memang gembala harus menyelipkan pengajaran. Nah, salah satu solusinya adalah tadi dari bidang teologi ya, yang gembala-gembala yang belum pernah sekolah teologi diajar sehingga dia berani mengajarkan tentang kristologi itu. Atau bahkan yang sudah mengenyam pendidikan di sekolah teologi yang mungkin belum sempat mengenyam pendidikan di STTBI Petamburan. Boleh kok ya, seperti saya juga, saya rindu nih untuk datang lagi. Sekalipun saya sudah lulus sekolah teologi, tapi saya rindu banget. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai kristologi bersama para pengkaji-pengkaji yang sudah Tuhan urapi, saya percaya saya akan dapat sesuatu yang baru. Dan ini akan jadi, menurut saya, alat dongkrak dalam penyampaian firman Tuhan kepada jemaat dan pelayanan di pekerjaan, ladang pekerjaan Tuhan, supaya ya Gereja Betel Indonesia di mana kita berada itu semakin bertumbuh dan berkembang dengan jemaat yang kuat dalam pemahaman Kristus, gitu ya. Jadi jangan lupa untuk daftar ya. Jadi, saya udah pernah, saya sudah bukan astaha lagi, tapi udah amtaha misalnya gitu. Udah datang aja. Ikut aja Pak, Bu, beneran. Lagian menarik, ada moderatornya kan Pak? Iya ada. Iya, Ada jadi moderator. jangan Anda bayangkan gini. Ya ampun udah 6 tahun, 7 tahun, misalnya 5 tahun di kampus, ini udah usia ini ngapain kuliah lagi? Enggak, jangan bicara mengenai kuliah, tapi ini bicara mengenai, memang judulnya kuliah intensif ya Pak ya, tapi ini lebih kepada kelas intensif, ini adalah pendalaman ya. Iya. Lagi pula kita never stop learning ya, betul ya Pak Purim? Betul. Iya. Pak Purim Marbun, bagi dong power statement Anda untuk bisa memberikan sebuah gambaran bahwa keilahian dan kemanusiaan Kristus terlepas dari konteks kristologi itu adalah hal yang sangat bernyawa untuk pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Ya, gereja yang hidup, orang percaya yang hidup, dan komunitas Kristen yang hidup itu harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya juga kepada kemanusiaan Yesus, percaya juga kepada keilahian Yesus. Dua-dua ini gak bisa dipisahkan. Maka tidak ada dasar daripada pelayanan, dasar daripada hidup orang Kristen, termasuk dasar daripada semua orang yang menyebut dirinya adalah warga gereja, yang tidak harus dilandaskan pada ini. Maka ini dasarnya. Maka kan sebetulnya kan pengakuan imannya kan clear tuh. Iya. Nah, dengan satu kata sebetulnya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, ini kan akan merubah kita sebetulnya. Maka bagi saya sederhana sebenarnya. Ketika membicarakan tentang statement tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan manusia, maka sebetulnya ini kita harus memahami bahwa mahakarya daripada Allah yang luar biasa, yang kemudian membuat jembatan bagi manusia yang seharusnya tadinya tidak bisa selamat. Jembatannya oleh siapa? Yesus. Maka pengenalan kepada Yesus Kristus itu menjadi titik poin bagi kita. Dan saya pikir semua hamba Tuhan harus mengajarkan ini kepada warga jemaat. Maka menurut saya
Tidak ada gereja yang boleh berhenti mengajarkan ini. Anda berhenti mengajarkan ini berarti Anda berhenti sebetulnya menghidupinya. Haleluya. Seperti itu. Ya, saya ambil 2 frase dari yang Bapak sampaikan. Yang pertama adalah harus ya dan jangan berhenti. Jadi harus ikut kelas intensif. 11 Oktober nanti ya, jangan lupa. Bukan 11 Oktober 2026 loh ya, tapi 2025. Hubungi CB Teologi Wilayah Bapak Ibu semua dan kita akan ketemu di sana. Dan jangan berhenti untuk terus ikuti subscribe channel BPD GBD Jakarta, khususnya program Ngeteh Ngobrol Teologi. Sampai jumpa di pembicaraan berikutnya. Shalom. Kita ngeteh dulu Pak. Wow, keren.